Lama. Salah satu mediator kita tadi nggak bisa gitu. Allah. Sini kakinya diterikat nih. Kakinya ditarik nih. Fangkala bulu mati Allah sibtu belum. Hancurkan. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya ingatkan untuk Sobat Mata Langit agar terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga jangan lupa untuk share channel ini ke saudara, teman, ataupun keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Juga jangan lupa untuk klik tombol lonceng, tanda semua agar Anda bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Ya, pemirsa Mata Langit, kita sudah berjalan menuju sebuah lokasi air terjun di Bandung Barat ya. Bandung Utara. Bandung Utara. Assalamualaikum Sobat Mata Langit. Saat ini saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kita bertemu lagi di channel kesayangan yaitu Mata Langit. Dan kita sudah berada di sebuah tempat. Di sini ada sebuah air terjun. Lokasinya di Bandung Utara ya Pak ya. Nah, keistimewaan air terjun ini apa Pak kira-kira? Ini adalah Bapak Okai. Beliau adalah juru kunci dari tempat ini. Di sini ada dua saung di bawah ya. Ada isinya juga, itu ada dua batu tulis. Dulu dengan sejarahnya kerajaan Thailand yang sempat menulis di batu ini. Apakah memang tempat ini sering didatangi orang untuk berziarah ya Pak ya? Ada betul ada. Suka ada, bahkan mereka yang suka ada malam juga ada, suka ada kegiatan di sini. Apalagi kalau siang-siang itu banyak pengunjung yang main. Banyak pengunjung yang main kalau siang. Nah, nanti kita akan kuak misteri itu Pak. Apakah benar itu adalah petilasan dari Raja Thailand ataukah hanya apa simbol tertentu, kita belum tahu ya Pak. Nanti kita akan kupas. Nah, namun sebelum kita nanti menuju ke lokasi air terjun, Panglima tolong pantau dulu Panglima. Apa energi yang ada di sini dan sosok apa yang terlihat oleh Panglima? Saya melihat banyak sekali sosok di sini ya. Ada sosok seperti putri yang berbaju kuning, berbaju hijau, berselendang, dan saya merasakan lagi di sini juga ada seperti siluman ular yang sangat besar. Di sini ramai seperti kuda ya, ada kuda yang putih, yang coklat, yang hitam. Nah, di sekitar sini, dan banyak makhluk-makhluk astral lainnya lagi. Kok banyak sekali ya makhluk astralnya? Apakah memang di sini ini sebuah kerajaan gaib atau bagaimana Bang? Iya, termasuk di sini seperti istananya juga ya. Oh, ada istana. Ada istana juga, dipimpin oleh seorang ratu. Jadi di sini ada ratu yang memimpin air terjun di sini. Kok Bapak angkat jempol? Emang Bapak pernah dengar cerita yang dipantau Panglima? Apa ya itu yang dibentukkan sekarang yang dimainkan sama anak-anak berbentuk ekor ikan, apa itu? Iya. Ikan. Ekor apa? Oh itu Barbie, boneka Barbie tapi bawahnya ikan duyung. Mermaid. Oh, ikan duyung. Seperti itu ya Panglima. Terus apa lagi Panglima? Kalau energinya banyak kan yang positif atau kalau saya ngerasakan di sini energinya lebih adem ya, maksudnya dibanding di sebelum kita masuk kemari, di sini tuh lebih
kayaknya tuh lebih bersahabat gitu loh. Nah, yang saya rasakan di sini. Walaupun memang untuk menuju lokasi Ya, ini memang di penuh perjuangan. tempat-tempat yang seperti ini pasti ada yang negatif dan yang positifnya gitu. Tapi hawanya yang saya rasakan di sini tuh kayaknya lebih besar yang positifnya gitu. Ini petilasan ya Pak, batu tulis. Tulis ada di itu ya. Ya, tulisan Thailand itu Kang Lima. Iya. Sobat mata langit saya lihat tuh. Ini rajanya mana Pak? Ini Pak. Ini lukisannya kok begini bentuknya? Ini nggak ngirim udah jadi kayak gini, gini. Kadang-kadang berapa lama dia diganti lagi gitu. Ini lama-lama kan bisa ini ya. Siapa yang menggantinya? Orang-orang sana, kantor, dari kantor. Ya Sobat Mata Langit, kita sudah sampai di lokasi air terjun Curug Dago di Bandung Utara. Dan saya pertama kali kemari takjub Pak, lihat ini Pak. Ini bukan dibuat manusia ya, asli ciptaan Allah ya. Ya, alam, ini alam ya, alam ya. Ini Panglima, ini sebenarnya kalau gravitasi atasnya itu batu-batu itu ngeri juga ya kalau seandainya ini apa nggak lengket. Ini kok kayak lengket, ada lemnya ya? Ya memang itulah kekuasaan Allah ya. Allah membuat ini seperti tidak ada tanahnya. Sepertinya ini batu semua, lihat itu. Ini batu semua, makanya dia kuat. Nah, tapi seandainya dia banyak tanahnya, pasti dia akan longsor. Tapi karena ini terlihat nih sepertinya nih lebih banyak batunya, makanya dia saling menahan. Tapi seperti itu. Uniknya ya, banyak ini apa namanya tanaman yang tumbuh dari batu. Iya, iya. Ya, hebat ya. Itulah kenaturalannya ya. Itulah kuasa Allah ya. Alam. Ya, terus tadi kan di sana ada petilasan Raja Thailand ya Pak. Nah ini kok ada lagi Pak. Kalau ini Nah, ini kurang lebih kan ini anaknya. anak sama bapak ya ini yang nulis betul. Yang di sini anaknya, yang di sana tadi Ini bapaknya. bapaknya, betul. Berarti waktu itu mereka berdua bersama-sama melakukan meditasi di sini ya. Lagi apa sakit kata waktu itu. Iya, dia sakit bertapa di sini dan dia sampai sembuh dan dia meninggal jejak ya kalau Meninggalkan dikatakan jejak dengan dia tulisan. nulis di atas batu ini. Oh, gitu. Makanya tadi tulisan. Tapi beliau datang kemari dengan pasukannya atau memang sendiri gitu Pak kemari? Dulu kalau cerita itu sendiri sebetulnya. Oh, sendiri. Oh, pantesan tadi datang tadi saya lihat seperti ada kuda ya Pak. Ya. Kuda putih dan coklat saya lihat tadi. Itu mungkin kuda mereka ya, putih dan coklat tadi Pak. Jadi apakah benar dari Thailand kemarin naik kuda? Ya bisa saja kalau zaman Bisa dulu. ya? Kuda itu kan bisa melintasi ribuan mil, ribuan kilometer, bahkan jutaan kilometer. Ya ya. Ya. Yuk kita lihat dulu. Ini tempat pertapaannya dulu Pak di sini. Di atas batu ini ya. Tapi beliau sempat membuat apa di sini, rumah atau apa enggak ya? Iya, ya semua nulis saja di sini ya. Ini cuma nulis saja ya di atas batu ya. Duduk aja. Ya, nulis. Berapa lama waktu mereka melakukan pertapaan itu Pak? Aduh, saya kurang tahu ya masalah itu ya. Tahu. Dan nanti bisa kita korek lagi melalui mediator. Soalnya ini Ini ada artinya nggak Pak tulisan ini? aduh saya juga tidak tahu paham ini gitu karena apa? Mungkin ini bukan dalam arti mungkin ya, ini udah jelas. Sebelum lahir saya ini udah ada. Oh. Ini udah ada. Mulai Bapak ini udah Yang ada. jelas memang itu tulisan huruf Thailand. Thailand, kerajaan Thailand. Maknanya apa yang kita belum tahu ya itu ya. Nah pada saat mereka melakukan semedi itu apakah sudah ada air terjun ini? Iya, udah ada terjun. Oh sudah Ya, ada. betul. Oke oke. Saya pengen kasih tahu Sobat Mata Langit air terjunnya biar kelihatan Pak. Dari atas ke bawah. Di atas ke bawah ya. Subhanallah. Ya Allah indah banget. Ke bawah. Ini dalam nggak Pak? Yang sini? Oh, dalam sekali. Ini dalam sekali nih. Ini Pak, ini Pak.
Jadi di bawah sana ada apa? Ini batu juga nih Pak ya? Ini Batu. batu juga nih. batu alam. Oh, alam. Ini Sobat Mata Langit di sini indah banget. Aku bayangin kalau seandainya kemari siang, pasti keren banget deh. Untuk foto-foto juga keren ya Pak ya? Belum pernah siang belum ya? Belum pernah. Belum pernah siang kita kemarin. Ramai nih kalau siang ini. Tadi juga aku ngeliatnya. Ya, subhanallah. Belum. Untung kita kemari ya Allah, untung si Mas Teguh ngasih tahu ya. Kalau nggak kita langsung pulang. Kita bicarakan beberapa dulu belum bisa ya. Ya Sobat Mata Langit, tadi sudah diceritakan tentang petilasan Raja Thailand yang berada di wilayah Curug Dago, Bandung Utara ini. Nah sekarang saya pengen Bapak menceritakan sejarah tentang air terjun ini, Curug Dago ini. Gimana ceritanya Pak? Ini Curug Dagonya boleh dikatakan ini pintu gerbang. Pintu gerbang. Pintu gerbang. Nah, boleh saya bicara lebih jauh? Boleh Pak, silakan Pak. Jelaskan. Orang banyak yang kena apa itu ke bawah air arus. Hanyut. Pernah tahun berapa itu ada 5 orang. Air sebesar apapun, orang terbawa hanyut, tidak pernah nyebrang ke sini. Tidak pernah nyebrang kemari? Tidak pernah nyebrang. Tidak pernah ada yang jatuh kemari Tidak gitu? pernah jatuh ke sini. Karena apa? Ini dibilang pintu gerbangnya. Orang di atas berceceran. Air besar sekali. Padahal air besar sekali, tapi dia dikatakan ini kata orang tua dulu ini gerbangnya di sini. Orang gaib. Tidak ada pernah yang jatuh ke sini. Orang 5-5-nya di atas semua. Berceceran. Meninggalnya tertahan di atas. Ya, yang tidak jatuh ke bawah. ada yang sering gitu. Subhanallah. Terus ada cerita apa lagi Pak yang berkenaan dengan curug ini yang dirasa di luar nalar ya? Itu saya lagi bujang ya. Iya. Maaf, ini cerita saya tidak bikin dengan kenyataan. Di sini tiap tahun ada yang meninggal. Oh, di sini? Tiap tahun? Di dalam ini? Berenang. Lagi berenang hanya. Kalau mengikuti, iya 3 orang berenang, 1 orangnya dia tidak kembali. Dia baru dapat 2 hari 2 malam, ada yang 3 hari 3 malam. Oh jadi hilang ketemunya setelah 3 hari? 3 hari 3 malam. Tidak ada yang begitu sekarang tenggelam, langsung dapat tidak ada. Lah itu 2 hari itu ditemukan di tempat yang sama atau pindah lokasi? Enggak, masih di sini. Masih di sini? Nah, dia muncul sendiri. Di sini kan banyak yang menolong, banyak yang orang-orang bisa lah ya. Ada yang dilemparin kain, yang apa? Nah dia secara spiritual diupayakan, ternyata berhasilnya itu setelah 3 hari. 3 hari baru dapat. Itu menarik juga itu nanti kita kuak Panglima misterinya. Kenapa bisa begitu ya? Terus apa lagi cerita yang menarik di sini Pak? Ya kurang lebih begitu karena ya, kalau dulu emang sejarahnya begitu yang main di sini dan kalaupun orang-orang sininya maaf ini orang-orang sininya percaya nggak kalau ada orang loncat dari sana ke sini? Pasti celaka Pak, itu kan tinggi banget Pak. Tinggi ya, maaf dia malah berenang di bawah sini. Masa sih? Berenang. Lompat dari atas sana. Oh benar, orang-orang sini? Tapi nggak pernah ada apa-apa? Tapi kalau orang luar yang sering ya Pak? Yang mengalami musibah orang luar ya? Orang luar semua. Itu anak-anak atau orang dewasa? Dewasa. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Selalu laki-laki? Selalu laki-laki. Nggak pernah ada korban perempuan? Nggak ada. Oke, nanti kita akan mencoba menguak misteri ini semua melalui proses mediumisasi ya Pak ya? Oke, Sobat Mata Langit, kita akan segera melakukan proses mediumisasi. Ayo Panglima, kita cari lokasi yang aman. Sobat Mata Langit, ternyata di sekitar Curug Dago ini ada sebuah goa. Nah, ini dia goanya. Kayaknya goa ini memang tempat untuk melakukan ritual. Itu banyak apa ya, kayak bekas-bekasnya gitu. Terus ada semacam karpet warna merah, itu kayaknya buat ritual tuh, buat mereka duduk.
Dan ini gua ini alami ya, bukan dibuat manusia, memang asli dari sononya, terbentuk oleh alam. Ini menandakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Bisa menjawab salam kami? Bahasa Ya. Thailand ya? Bisa Anda berbahasa berasal dari Indonesia. mana? Dari tempat ini? Apa itu artinya? Mohon maaf, Ya. kami tidak terlalu paham bahasa Anda. Memang kami tahu di sana ada petilasan yang konon kabarnya Raja Thailand. Barangkali memang Anda penjaga tempat itu. Ya, bisa. Nah, Malam. selamat malam. Iya, Artinya selamat. selamat malam. Selamat atas penghormatannya. Terima kasih. Atas kedatangan kita untuk bersilaturahmi. Benarkah Anda penjaga petilasan itu? Bapak disapa, Pak. Ya. Selamat malam katanya. Boleh kita berkenalan? Anda dengan siapa ini? Kalau boleh kita tahu. Kita panggil siapa? Ini mediator kita sedang menyesuaikan bahasa ini sepertinya. Benar, Anda penjaga air terjun di bawah atau penjaga petilasan Raja Thailand itu? Kenapa dingin sekali tangannya? Waduh, Panglima diajak dansa, Panglima. Nggak boleh ribut. Oh, saya pun juga. Oh, astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Kenapa Anda Anda sedih? menangis? Dingin banget tangannya. Iya. Kenapa Anda menangis? Basah ya. Bisa ada yang diceritakan? Apa yang membuat Anda sedih? Ceritakanlah kepada kami. Apa ada kisah-kisah yang Memilukan di bawah sana. ya membuat Anda menangis? Boleh diceritakan kami? Adalah raja Siapa nama rajanya? King Siam. King Siam. King Siam adalah raja dari Thailand. Benar begitu ya? Lalu mengapa beliau bisa sampai di sini? Apa yang terjadi saat itu? Beliau bertamu. Beliau bertamu di curug ini. Apa yang beliau lakukan di sini? Bertamu terus ngapain aja? Bertamu dan beliau diajak
bersihkan diri dari penyakit. Gimana kisahnya? Raja Tidak apa? Kenapa? Ada yang melarang Anda bercerita? tidak boleh bicara. Tidak boleh Tidak bicara. boleh bicara. Siapa yang melarang Anda tidak boleh bicara? Siapa? Tolong saya, Iya. bawa saya pergi. Kenapa kami harus membawa Anda pergi? Apakah ada yang menyakiti Anda di sini? Siapa? Kenapa Anda disakiti? Karena Anda bicarakan saja sama kita. Kenapa Nanti Anda dibantu disakiti? sama Panglima. Sepertinya ada yang menyiksa dia, Panglima. Allah, astagfirullahaladzim. Pegang. Fangkala bubid. Sobat Mata Langit, tadi ada sosok yang menarik raganya Ismi. Sepertinya ada yang tidak suka ketika dia menceritakan sejarah tentang petilasan itu. Kita belum tahu. Memang namanya petilasan seperti itu kan nggak sembarangan ya. Ini banyak penjagaan pastinya, berlapis-lapis penjagaan goibnya di dimensi itu, dan nggak sembarangan cerita itu Boleh dibocorkan. bisa dibuka. Benar. Karena ini menyangkut Kehormatan. sesuatu yang besar gitu. Oh. Menyangkut sesuatu yang besar, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Makanya salah satu mediator kita tadi nggak bisa gitu. Allah, astagfirullahaladzim. Fangkala bubid. Allah. Astagfirullahaladzim. Bantu. Auzubika teman-teman syari makhluk. Hidung mansing kerajaan baru kau jadi kami jari. Allah Akbar. Fangkala buat ya. Fangkala buat. Lihat alat tas tertutup terkunci. Kaf tertutup terkunci. Kullu yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wallahi falyatawakkalul mu'minun. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Innama amruhu iza arada syai'an yaqulu lahu kun fayakun. Hancurkan kebatilan ya Allah. Hancurkan keadilan. Hancurkan ya Allah. Oke. Ternyata Jadi tadi Panglima coba ceritakan. ini luar biasa kekuatannya ya. Nggak main-main dan sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Doain ya Panglima. Panglima, aku pun ke sana, Panglima. Apa? Deket-deket ke situ. Ya, Yuk kita menjauh yuk. minum. Iya, Panglima, saja. Cikan muka nih. Pakai telapak tangan. Pakai telapak tangan ya. Basuh. Nah, langsung Basuh ke mukanya Ismi. ambil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dari air pulang ke air. Allahumma sholli ala sayyidina.
sebaiknya kita menjauh dari tempat ini yuk Panglima. Ayo kita geser. Kasihan nanti membahayakan. Allah. Bawa jangan biar dia jalan. Jangan digendong, jangan ditenteng. Baca terus nih. Bismillah. Sini kakinya diterikat nih. Kakinya ditarik nih. Fangkala bu nikmatimullah sip di mana. Fangkala bu nikmatimullah. Dengan. Fangkala bu nikmatimullah. Allahu Ahad. Ya. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ahad. Allahus samad. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Iya. Sini Panglima. Tidak. Panglima tidak pernah gentar dimanapun ya. Apa yang disampaikan? Panglima. Panglima. Panglima tidak pernah gentar dimanapun. Saya hanya pengen tahu siapa yang ingin mencelakakan Ismi. Kenapa jahat sekali? Siluman kera. Siluman kera. Pekerjaan menyesatkan manusia. Hancurkan. Hancurkan. Allahu Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Pegang. Awas. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi Panglima tadi? Ya memang tadi ada pengganggu ya. Pengganggu yang mencoba menggagalkan penelusuran kita. Iya. Dan dia coba mengikat dan memegang kaki Ismi. Ditarik tadi bukannya diikat dan membuat seperti ingin melumpuhkan kaki Ismi gitu. Tapi saya siluman kera ya. langsung atasi karena memang ini sangat kuat dan nggak main-main. Menurut Bapak kan sering datang kera ya. Setiap apa? Bulan mulut. Tiba-tiba datang kera ya. Begitu menghilang atau kemana ya. Nah ini terbukti Memang ternyata ada. ada pesugihan kera. Ismi tadi apa yang terjadi? Sekarang udah sehat. Seperti itu, tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita udah ungkap sedikit ya Sedikit. tentang tempat ini dan ternyata ada sesuatu yang nggak baik dari luar sana sebenarnya. Tapi dia mencari posisi di daerah sini gitu untuk itu gitu. Tapi intinya bahwa di sana benar ada petilasan Raja Thailand itu sudah terkonfirmasi ya memang benar dan meninggalkan kenang-kenangan prasasti itu ya. Dan pada saat itu katanya diajak oleh pemimpin negeri ini. Pada saat itu siapa ya tahun 18? Ya kita nggak usah bahas sampai ke arah sana ya. Kita bahas ini petilasan aja tempat persinggahan. Dulunya memang ada tokoh penting di sini untuk napatilas kita bilang karena memang mungkin kepentingan berobat karena ada satu penyakit yang diderita. Nah setelah itu mungkin dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk yang nggak bertanggung jawab sejenis siluman kera tadi untuk pesugihan-pesugihan. Makanya dia nggak mau tempat ini diketahui banyak. Makanya dia ingin menggagalkan supaya orang nggak tahu gitu loh. Orang nggak tahu. Iya. Baik di sini. Seperti ya. itu ya. Bapak gimana Pak? Sudah cukup informasinya ya? Udah cukup. Ya oke Sobat Mata Langit.
kita sudah melalui proses medumisasi yang cukup menegangkan tadi karena ada makhluk jahat yang akan menarik tubuh Ismi, akan dibawa, dan alhamdulillah Panglima sudah berhasil menggagalkan atas kekuasaan Allah, dan Ismi sekarang sudah sehat ya. Gimana Mi? Apa tadi yang dirasakan? Jadi kayak pas ke bawah tuh kayak ngelihat sosok perempuan tuh Panglima. Perempuan tuh cantik gitu, kecil, putih kayak Cina gitu, matanya sipit. Itu dia kayak manggil-manggil terus gitu. Makanya Ismi dari tadi kayak nggak mau ngejauh dari air terjun gitu kan. Oh iya benar. Jadi menyendiri, terus kayak sedih gitu karena kan dulu katanya dia datang bersama raja itu. Karena emang datang ke sini tamu negara datang ke sini. Pas tadi lagi komunikasi entah kenapa jadi bukan makhluk yang dari petilasannya raja, tapi dari makhluk yang ini Pak dari dalam gua. Oh, oke. Jadi di sana tempatnya yang hitam. Jadi di sini antara hitam dan putih. Karena emang hidup itu kan pasti selalu diwarnai oleh kebaikan dan kejahatan. Tadi tuh kayak seakan dia kayak mau terusik dengan kedatangannya Panglima. Mau apa? Nah, sementara katanya dia itu punya masalah dengan Panglima. Jadi Panglima pernah menyerang mereka seperti itu. Nah, dia marah dan dia pernah melihat ragaku. Nah, tadi jadi kayak ketarik gitu Panglima, kau harus bersamaku gitu kan. Gitu. Nah, terus ditarik. Jadi kayak kaki tuh kayak ditarik sama makhluk berbulu terlihat. gitu. Itu terlihat kaki kamu kayak naik sendiri kayak ketarik. Dan itu harus mati kau, ayo ikut mati kau adalah persembahannya. Aku ditarik. Udah tenang. Di sini tuh Pak Ima, bukan Panglima, aku merasa kekuatan kebesaran Allah. Berasa kalau hidup itu harus bergantung dengan keimanan. Walaupun di dunia ini aku merasa ya pasti akan ada sesuatu, tapi ketika kita berpegang teguh pada tali Allah, kehebatan atau kekuatan apapun pasti akan punah. Saya merasa tadi, ya Allah, kalau memang di sini adalah ajalku, aku rela. Tapi tolong selamatkan aku, biarkan kematianku dalam kebaikan. Saya bilang begitu. Subhanallah, dalam ketidaksadaran aku melihat seperti ada kayak Panglima dan seekor burung tuh narik. Dan aku akan dimasukkan ke dalam gua itu, gelap gitu. Takut. Tapi terdengar suara Panglima, lawan, ayo, Ismi kuat. Aku di situ tersadar, Allahu Akbar. Aku yakin kedudukan Allah itu paling mulia dan Allah itu paling esa. Di situ aku merasa kuat, Panglima. Ini bukan main-main dan ini bukan rekayasa. Kalau ada dunia lain tuh yang memang akan membuat kita celaka itu, saya merasakan. Nyata ya. Kita memang banyak korban ya, orang yang korban santet, korban talu itu mati diakibatkan gangguan jin, karena jin itu memang punya kekuatan. Jadi jangan pernah anggap enteng. Bukan saya membesar-besarkan setan atau iblis, tapi memang iblis diberi kekuatan untuk sama Allah untuk hidup gitu di dunia ini. Tapi kita bangsa manusia jangan pernah gentar, dan saya bersumpah saya tidak akan pernah gentar di lembah manapun di bumi ini. Ya biar ingat ya, Panglima Langit tidak pernah gentar dan didengar oleh seantero dunia kalau perlu. Ingat itu. Tenang Mi, nggak usah takut Mi. Aku nggak pernah takut. Tugas kita memang tidak mudah, Panglima. Tapi dengan kita tidak takabur, tidak sombong, tapi kita tidak boleh pernah akan takut sama yang namanya iblis, setan, apalagi pesugihan, apalagi yang menyesatkan manusia. Itu harus kita lawan, apapun taruhannya. Nah itu sumpah saya. Ya oke Sobat Mata Langit, semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita Dan semua. memberi pelajaran ya. Pelajaran berharga gitu. Dan tadi kesimpulan juga sudah disampaikan oleh Panglima Langit. Jangan pernah bersekutu sama setan, sama iblis, pesugihan, untuk kekayaan, untuk jabatan, untuk segala macam. Itu hanya tipu daya, itu yang hanya menyesat kamu dan menjerumuskan kamu ke dalam lembah neraka. Itu ingat pesan saya. Dan satu hal lagi Panglima, untuk memperisai diri dari gangguan makhluk yang jahat, apa yang harus kita lakukan? Ya perbanyak zikir, perbanyak berdoa, perbanyak memohon kepada Allah, ya. Gitu, seperti itu. Nggak apa-apa, minta susu. Nanti minum madu. Nggak apa-apa. Ya udah demikian aja, harus kita tutup. Ya oke Sobat Mata Langit, saya mengucapkan terima kasih untuk yang sudah menyaksikan tayangan ini, dan
untuk dukungan Sobat Mata Langit dengan cara subscribe, like, komen yang positif, dan juga share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan dengan siapapun dan dimanapun juga. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik lewat Mata Langit. Assalamualaikum.